A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qulta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qulta lisli bika yumal jum'ati ansi wal imamu yakutubu faqad labut ansid wasma'u wa antiu rahimakumullah. Ansitu wasma'u ati la'allakum turhamun. Ansitu wasma'u ati ansitu wasma'u wa ati la'allakum turhamun. Ansitu wasma'u wa atiu la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan
Berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi beberapa derajat ilmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain keutamaan orang-orang beriman, dalam akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berilmu, yang juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki posisi yang sama dengan orang yang beriman. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kunci segala dari kebaikan. Wajib kita pahami untuk menyempurnakan agama dan amal ibadah kita. Belajar atau menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah ibadah yang tidak tahu kenal waktu. Mulai kita lahir ke dunia sampai kita meninggal atau masuk alam kubur, kita diwajibkan untuk terus menunaikannya. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan syarat yang tidak sedikit, yaitu banyak. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim Tariq Al-Ta'alum karya Imam Al-Zawjari disebutkan ada 6 hal menjadi syarat dalam mencari ilmu. Ibn Abu Thalib qarimallahu wajhah, yakni ala la tanalu al-ilmi illa bisittatin. Ala la tanalu al-ilmi illa bisittatin. Sa'umbika an majmu'iha bibayatin min dhuka'in wa hirsin wa iqbalin wa bulghatin. Seseorang dalam menuntut ilmu adalah kecerdasan. Kecerdasan ini mencakup akal, akhlak, emosi, akal, akhlak, emosi, di mana kecerdasan akhlak lebih diutamakan agar ilmu dapat diserap atau dipahami dengan baik. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh dengan memiliki tekad kuat, tak gampang putus asa dalam menimba ilmu. Dengan ilmu yang benar, guru akan memberikan bimbingan serta koreksi jika kita melakukan suatu kesalahan. Hadisnya, "Tulubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Artinya, tuntutlah ilmu dari buayan bayi sampai ke liang lahat. Dari khutbah ini kita dapat simpulkan bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban sekaligus ibadah yang harus kita jalankan. Seseorang dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, Imam Syafi'i berpesan untuk kita semua, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pahitnya kebodohan. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa berarti melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Mari kita melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping merupakan pakaian terbaik dari bagi umat Islam, juga merupakan sebaik-baiknya bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni jamman sulit qataratil maut wan najata minan nar wal af'al lil hisab wa 'amalan mutaqabbalan wa maghfiratan ba'dal maut wa rizqan thayyiban. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada pun dalil perintah khutbah yang menyatakan bahwa ketika khutbah harus mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Quran surat Al-Maidah ayat 115. Sebagaimana yang dijelaskan juga dalam sebuah hadis, yaitu pada hadis riwayat Muslim yang berbunyi An Jabir bin Samurah anna lin nabiyyi khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'u qur'ana wa yuzakkirun nasa, rawahul Muslim, yang artinya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata, dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 kali. Duduk di antara kedua khutbah, membaca Al-Quran dan mengingatkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, syarat khutbah itu ada 2. Yang pertama, syarat khotib. Yang kedua, syarat materi khutbah. Adapun syarat untuk menjadi khotib, yang pertama, seorang laki-laki balik, berakal dan sehat. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang rapi. Yang ketiga, melakukannya dengan berdiri. Yang keempat, suci dari hadas dan najis. Yang kelima, duduk di antara 2 khutbah apabila khutbah dilakukan 2 kali. Yang keenam, mengetahui tentang syarat, rukun dan sunnah khutbah. Yang ketujuh atau yang terakhir, melakukan rukun khutbah dengan secara berurutan. Yang kedua, syarat materi khutbah. Materi khutbah harus mudah dipahami oleh para jemaah. Maka materi khutbah harus memenuhi berbagai syarat. Yang pertama yaitu materi khutbah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, materi khutbah mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, materi khutbah sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima, tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, antar golongan. Ada pula rukun-rukun khutbah, yaitu yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, yaitu membaca shalawat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, yaitu membaca Al-Quran. Yang kelima, membaca pesan takwa. Dan yang terakhir, yaitu membaca doa. Apabila dilihat dari keterkaitan ibadah, khutbah dibagi menjadi 3. Yang pertama, khutbah Jumat. Khutbah Jumat artinya khutbah yang dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Khutbah ini dilakukan dengan berbagai ketentuan. Ketentuan khatib, ketentuan khutbah, dan ketentuan waktu dalam berkhutbah. Yang kedua, khutbah Idain. Khutbah Idain adalah khutbah yang dilakukan pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Khutbah ini dilakukan setelah pelaksanaan sholat. Yang ketiga, khutbah lainnya. Khutbah lainnya, selain khutbah Jumat dan khutbah Idain, terdapat khutbah lainnya, yaitu berkhutbah setelah sholat istiqo, sholat gerhana, dan setelah pelaksanaan akad nikah. Adapun hikmah dari khutbah